Halo semuanya, perkenalkan aku Kimi. Nah, kali ini Kimi akan memberikan informasi mengenai cukai. Teman-teman pasti penasaran kan sama yang namanya cukai? Kalau begitu, simak informasi ini selengkapnya. Apa sih yang dimaksud dengan cukai? Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Karakteristik tersebut adalah konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Jadi, setiap barang-barang tertentu yang sudah memenuhi kriteria tersebut, maka dapat dipungut cukai atas barang tersebut. Sampai saat ini, di Indonesia negeri kita tercinta, terdapat 3 jenis barang kena cukai, yaitu etil alkohol, hasil tembakau, dan minuman mengandung etil alkohol. Di negara kita sendiri, salah satu cara pemungutan cukai tersebut adalah dengan melakukan pelekatan pita cukai. Nah, kenapa ya dipungut cukainya? Gunanya apa ya buat negara kita? Pasti banyak teman-teman yang penasaran kan? Nah, Kimi kasih tahu nih. Jadi, cukai itu menyumbang penerimaan negara kurang lebih 10% dari total pemasukan negara. Terutama cukai dari hasil tembakau atau rokok, kontribusinya mencapai 8% dari pemasukan negara. Kalau dikonversikan ke angka mencapai lebih kurang 170 triliun. Wow, lumayan besar bukan? Pemasukan dari cukai ini akhirnya akan ditujukan untuk membiayai pengeluaran negara, contohnya subsidi pendidikan dan kesehatan. Ini semua dapat kita temukan dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara. Sekarang teman-teman sudah tahu kan seberapa besar kontribusi cukai, terutama cukai hasil tembakau terhadap pemasukan negara bukan? Tapi tahukah teman-teman, sebenarnya negara kita juga memiliki potensi kerugian di sektor cukai. Kerugian itu berasal dari tidak terpungutnya cukai karena kegiatan ilegal di bidang cukai. Barang kena cukai dengan jenis hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol adalah barang kena cukai yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga kegiatan ilegal di bidang cukai cenderung berkaitan dengan kedua jenis barang kena cukai ini. Salah satu ciri yang menunjukkan kedua barang kena cukai tersebut legal adalah adanya pita cukai yang melekat pada kemasannya. Namun sebelumnya, apa ya pita cukai itu? Jadi, pita cukai merupakan sebuah instrumen yang digunakan bea cukai untuk menandai barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya, yaitu terhadap barang kena cukai berupa hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar alkohol di atas 5%. Setiap tahun, desain pita cukai selalu berubah. Untuk desain pita cukai 2020, tertera dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per 16/BC/2019 tentang bentuk fisik dan atau spesifikasi desain pita cukai hasil tembakau dan pita cukai minuman yang mengandung etil alkohol tahun 2020. Bagi barang kena cukai yang dilunasi dengan pelekatan pita cukai harus rusak apabila kemasan dibuka dan dilekati tanpa menutupi tulisan nama dan lokasi pabrik pada kemasan. Tapi, tahukah teman-teman, sebenarnya negara kita juga mengalami kerugian di sektor cukai loh. Kerugian itu adalah tidak terpungutnya cukai karena kegiatan ilegal di bidang cukai. Contohnya, kegiatan penjualan barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai. Penjualan barang kena cukai yang menggunakan pita cukai palsu. Penjualan barang kena cukai yang menggunakan pita cukai bekas. Dan yang terakhir, penjualan barang kena cukai yang menggunakan pita cukai bukan untuk peruntukannya. Nah, kerugian karena kegiatan tersebut mencapai 500 miliar setiap tahunnya. Wow, sangat besar ya. Nah, karena itu, sebagai warga negara yang baik,
sudah seharusnya kita menaati peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yaitu mengkonsumsi barang kena cukai yang legal. Dengan membeli barang kena cukai yang legal, kita dapat membantu negara dalam berbagai aspek, yakni salah satunya sektor ekonomi. Dengan membantu tercapainya target penerimaan negara dari pungutan cukai dan mengurangi kerugian negara. Kemudian dari segi kesehatan, berdasarkan penelitian, rokok ilegal memiliki kandungan karbon dioksida yang lebih tinggi dan cenderung menggunakan bahan baku yang berkualitas rendah, sehingga menimbulkan dampak kesehatan yang lebih buruk dibandingkan konsumsi rokok legal. Lalu, karena rokok ilegal jauh lebih murah, ini akan menyebabkan peluang anak-anak di bawah umur untuk merokok menjadi lebih besar, yang mengakibatkan meningkatnya konsumsi rokok di kalangan anak di bawah umur. Ini sangat berbahaya bukan? Karena itu, mari lawan konsumsi barang kena cukai ilegal. Dengan melawan konsumsi barang kena cukai ilegal, kita telah membantu pemerintah melindungi warga negara Indonesia dari dampak kesehatan yang lebih buruk. Dan secara keseluruhan akan mendorong pembangunan nasional dan kesejahteraan negara ini menjadi lebih baik. Nah, teman-teman, tanpa kita sadari, walaupun barang kena cukai ilegal terkadang lebih menggiurkan untuk dikonsumsi dikarenakan harga yang relatif lebih murah, namun ternyata banyak dampak buruk yang dihasilkan baik pada negara, orang lain, bahkan juga ke diri kita sendiri. Bahkan bagi setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut diketahui berasal dari tindak pidana, dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda loh. Nah teman-teman, yuk bersama kita berantas barang kena cukai ilegal. Teman-teman bisa menghubungi Bea Cukai melalui Bravo Bea Cukai di nomor 1500225 atau bisa melapor ke kantor Bea Cukai terdekat. Bersama berantas barang kena cukai ilegal untuk membangun negeri dan melindungi bangsa. Huha!